dan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008. Dr. Arwinda saat ini merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari tahun 2005 sampai sekarang. Juga merupakan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu Malang, Jawa Timur dari tahun 2007 sampai 2019. Dan merupakan shareholder dari Iscock International Company dari tahun 2015 sampai sekarang. Dr. Arwinda juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dari tahun 94 sampai sekarang, kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Rehab Medik Pengurus Cabang Jawa Timur dari tahun 2005 hingga sekarang. Dr. Arwinda juga merupakan tim relawan paliatif berbagi kasih Kota Bantu selaku penanggung jawab dari tahun 2006 hingga 2019 dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Malang Raya tahun 2007 hingga 2016. Kemudian juga sebagai pengurus cabang Malang Raya dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dr. Arwinda juga merupakan pengurus cabang Malang Raya dari Yayasan Jantung Indonesia dari tahun 2009 dan hingga tahun 2019, luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang lagi, Bapak Ibu mohon maaf nanti saya akan memute Bapak Ibu semua hingga nanti akan dibuka chat. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sepanjang seminar, silahkan mengetikkan di bagian chat ya. Baik, kita akan segera mulai seminar. Dr. Arwinda sudah siap, Dok? Oke, silakan Dok. Tinggal di-unmute mic-nya. Ya. Oke, silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Susi, teman saya sejak SD. Ya, adik kelas jauh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Disebutnya apa nih? Kawan, rekan, sahabat, apa dari Swana Lokadipa ini? Ada Silakan sebutannya? apa aja sama. Ya, biasanya kan ada itu sobat Swana atau apa gitu ya. Biasanya ada ininya sendiri. Ya, Bapak Ibu yang siang ini hadir di Zoom meeting ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk waktunya yang disediakan untuk kita sama-sama belajar tentang Miracle of Essential Oil. Nah, sebetulnya Oke, Dok, maaf sebentar. Bu Oke, Dok. itu yang punya Dokter Arwinda ke mute, nggak ada suaranya. Ya. Betul, sudah dibuka. Silakan, Dok. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya siang ini tentunya kita masih juga di dalam kondisi pandemi ya, COVID-19 ini yang berlangsung entah sampai kapan. Jadi memang saat ini tuh sudah hampir 6 bulan perjalanan COVID-19 ini, tetapi kita masih harus terus berjuang melawan pandemi ini. Nah, sekarang ini kondisinya ya coronavirus ini ada ya di mana-mana di luar itu. Karena itu tentunya kita harus melakukan kiat-kiat untuk kita bisa tetap sehat ya. Amin ya, seluruh peserta Zoom meeting pada siang ini bisa tetap sehat ya melewati pandemi ini dengan selamat beserta seluruh keluarga. Amin ya. Jadi ini adalah satu pandemi global. Slide. Ya. Jadi kita bersiap-siap untuk satu new normal atau normal yang baru ya Bapak Ibu ya. Apa itu normal yang baru atau apa itu new normal?
Nah, new normal adalah kehidupan normal yang baru, yang nggak mungkin sama lagi seperti dulu. Jadi sebenarnya walaupun nanti pandemi ini sudah berlalu, badai sudah berlalu, kita akan mempunyai satu kebiasaan yang baru, yaitu normal yang baru. Ada 4 macam normal yang baru ini ya di era pandemi ini. Satu, terbentuknya gaya hidup stay at home. Betul Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu tentunya sekarang lebih banyak stay at home dibandingkan sebelum pandemi ini ya. Jadi ada yang work from home, ada yang sekolah juga di rumah, ada yang berbisnis juga di rumah. Jadi sekarang memang semua lebih banyak stay at home. Walaupun nanti PSBB sudah selesai, bukan berarti kita sama seperti dulu kegiatan mobilitas keluar rumah. Kita akan tetap lebih banyak diam di rumah. Yang kedua, new normal baru adalah back to basic ya. Bapak Ibu kalau pernah dulu mungkin waktu kuliah ya di fakultas apapun saya kira diajarkan tentang Abraham Maslow ya, states di dalam hidup kita menurut Abraham Maslow. Jadi kalau itu kan ada kebutuhan utama manusia itu yang pertama adalah namanya basic. Apa aja yang basic, Bapak Ibu ingat piramidanya Abraham Maslow ya. Yang pertama adalah tentunya makan, rumah, sama baju. Udah, itu aja. Ada makan, ada tempat tinggal, ada yang untuk dipakai. Jadi itu adalah basic. Nah, kemudian tentu meningkat ya kebutuhannya sampai di puncak adalah aktualisasi diri. Sekalipun mungkin Bapak Ibu yang bergerak di bidang, mungkin kalau yang di Suwana ini banyak juga yang bergerak di bidang spa, yang sudah sampai ke taraf aktualisasi diri, yaitu tetap kita harus sekarang ini balik lagi ke basic. Kita tetap lagi juga yang dibutuhkan hanya apa Bapak Ibu? Makan, baju, tempat tinggal. Sebenarnya itu ya, dan paling penting tentunya adalah sehat. New normal yang ketiga adalah optimalisasi virtual. Jadi sekarang mau nggak mau ya kita harus terpaksa dengan virtual. Awalnya mungkin ada beberapa teman saya takut pakai Zoom, nggak mau ya. Tapi lama-kelamaan, ya ini adalah salah satu cara ya. Walaupun dokter loh Bapak Ibu ya. Jadi ada teman-teman grup dokter yang satu angkatan itu, Win, saya nih baru pertama pakai Zoom katanya gitu ya. Waktu itu ikut kelas saya gitu. Habis itu dia Zoom terus. Dari pagi sampai malam juga Zoom terus. Karena ternyata banyak sekali seminar-seminar kedokteran yang gratis ada di Zoom. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Pertama kita khawatir, oh ada ini ada itu Zoom, tapi ya udah kita harus bersiap untuk normal baru, di mana kita juga belajar melalui di rumah dengan virtual ini ya, dan kita juga pasti banyak sekali memakai gadget ya. Contohnya dulu di rumah aku ya nggak pernah GoFood, sekarang tiap hari kayaknya anak-anak itu GoFood gitu ya. Jadi semua pakai gadget, maupun ibadah dan sekolah semua harus pakai gadget. Lalu new normal yang terakhir adalah timbulnya empati atau rasa kebersamaan dan sepenanggungan. Betul ya Bapak Ibu, kita sekarang satu dunia ini mengalami pandemi. Jadi kita rasanya ada empati, ada saling sepenanggungan. Apalagi kalau kita dengar mungkin ada kenalan kita yang terkena ya COVID. Aduh, kita rasanya itu ini ya, dan kita pasti saling menolong lah dalam kondisi ini, kita saling bantu untuk kita sama-sama semua selamat melewati pandemi ini. Ya, next slide. Nah, jadi kita harus juga mempersiapkan diri untuk new normal dalam hal bidang kesehatan, Bapak Ibu. Karena kalau dulu kita sakit dikit, gampang ya pergi ke dokter keluarga ya. Sakit dikit mungkin yang lebih khusus kita udah bisa langsung ke spesialis. Jantung, paru-paru, rehab medik ya, seperti ke saya kalau ada yang nyeri otot sendi, tulang. Nah, tetapi di dalam new normal ini, kita tentunya membatasi diri untuk pergi ke rumah sakit. Kita membatasi diri untuk ke dokter, karena rumah sakit juga ada beberapa kliniknya itu yang ditutup ya. Jadi seperti teman-teman saya di rumah sakit yang umum ya, seperti Mitra Keluarga atau yang lain, itu poli rehab mediknya ditutup. Karena memang yang dibuka hanya emergency saja. Jadi akses untuk kita mendapatkan pelayanan kesehatan juga sudah berbeda di dalam era new normal ini. Jadi kita mesti harus terpaksa mau nggak mau melakukan do it yourself healthcare. Jadi kesehatan yang
dilakukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita memintarkan diri, bagaimana kita memperlengkapi diri agar kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga, mengoptimalkan kesehatan diri kita sendiri dan keluarga. Slide. Nah, jadi ini diambil dari seorang dokter, sebetulnya dokter spesialis kulit ya, dermatolog, bernama Dr. Vincent Lee di Kanada. Dia ada satu video, boleh Bapak Ibu browsing ya, Dr. Vincent Lee, dermatologist ya di Kanada. Nah, dia seorang dokter di mana dia memberikan satu speech gitu, ya satu presentasi yang sebetulnya menggugah kita. Karena dia bilang gini, apakah kita dokter ini nyadar bahwa seharusnya dokter itu adalah penyedia healthcare, sebagai healthcare provider, penyedia kesehatan, perawatan kesehatan. Seringkali lupa, ya dokter itu sudah lupa jadi penyedia sick care. Kalau orang sakit itu ke dokter gitu. Nah, jadi memang di Indonesia ini namanya salah sih ya, rumah sakit. Jadi ya yang sakit yang datang gitu ya. Harusnya kalau di luar negeri namanya adalah hospital. Jadi berbeda. Sebenarnya seharusnya dokter itu adalah menyediakan layanan kesehatan. Jadi bukan hanya mengobati orang yang sakit, tapi memberdayakan masyarakat untuk dia punya satu gaya hidup yang lebih sehat. Dia bisa menolong diri sendiri atau do it yourself sehingga masyarakat ini lebih sehat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada tips-tipsnya dari Dr. Vincent Lee ini. Yang pertama, tidurnya harus cukup Bapak Ibu, 7 jam. Waduh ya. Dan itu malam ya. Jadi jangan dirubah, malam jadi pagi, pagi jadi malam ya, karena work from home terus kita jadi nggak teratur. Harus tetap kita mempunyai jadwal yang teratur walaupun kita ada di rumah terus. Jadi kita tidur 7 jam malam dengan nyenyak. Karena waktu kita tidur ini akan dengan gelap ya, harus gelap keadaannya, jangan pakai lampu terang. Karena waktu gelap kita tidur lelap itu kira-kira ya yang paling penting itu jam 11 sampai jam 2 jam 3 pagi itu harusnya tidur karena waktu itu adalah masa regenerasi sel, waktu itu adalah kita diperbaharui sel-sel yang barunya ya. Termasuk adalah pembentukan melatonin ya. Jadi itu adalah yang di dalam otak kita ya, salah satu neurotransmitter dalam otak kita yang berguna untuk memperbaiki repairing sel-sel kita gitu. Nah, yang kedua kiatnya adalah Bapak Ibu jangan HP-an waktu tidur ya. Seringkali kita HP ada di samping kepala ya, itu sangat berbahaya karena ada radiasi gelombang elektromagnetik walaupun kita tidur tapi ini jalan terus kan, yang internet ini ya, yang WA-nya mungkin ada yang masuk, ada yang apalah segala macam. Nah kalau airplane mode mungkin masih mending ya, jadi nggak ada yang radiasi terlalu ini. Tapi sebaiknya memang HP jangan dekat kepala, tuh karena kita sudah banyak juga jurnal-jurnal yang menulis bahwa ini mempunyai dampak buruk terhadap otak kita ya kalau HP ditaruh di dekat kepala kita. Yang ketiga olahraga Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin kolam renang tutup ya, fitness tutup, tapi kita bisa melakukan olahraga di rumah dan sekitar kita. Toh walaupun PSBB tidak dilarang untuk berolahraga keluar rumah. Jadi Bapak Ibu paling aman, gampang, tiap hari bisa dilakukan, murah meriah ya. Tinggal beli sepatu aja, Bapak Ibu jalan tiap pagi. Ya, jadi saya sudah praktisi jalan pagi 30 menit tiap pagi itu sudah ya 18 tahun ya saya lakukan dan memang manfaatnya sangat bermanfaat banget, terasa sekali ya. Nah, apalagi sekarang kan nggak bisa ke fitness, nggak bisa renang, ya udah jalan aja ya. Mungkin yang seneng goes juga boleh. Lalu keempat ya, ini basic aja ya Bu, Bapak Ibu ya, makanan. Makanan kita tentu sekarang kita mikir makanan yang lebih sehat. Kita mikir makanan yang nggak banyak pengawet atau pewarna dan sebagainya. Kita pengen yang lebih alami tentunya makanan. Dan tentunya kita cari makanan-makanan apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita.
Ya, itu juga penting ya. Jadi nutrisi ini sangat penting ya. Nanti kita bisa tahu juga bahwa essential oil pun bisa memberikan nutrisi kepada kita. Ya, kalau kita makan dari mulut kan, mulutnya makan. Tapi kalau essential oil kita oles, nah ini melalui pori-pori kulit, asalkan kita memakai essential oil dengan molekul yang kecil, dengan kualitas yang baik, itu akan masuk. Jadi pori-pori kulit kita ini seperti mulut-mulut kecil. Nah, yang memberikan nutrisi bisa masuk ya ke dalam pembuluh darah kita dan bisa membantu untuk kesehatan tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Yang kelima, tubuh kita harus suhunya itu hangat, Bapak Ibu. Jadi jangan dingin. Karena apa? Karena suhu kita naik 1 derajat, imunitas atau kekebalan tubuh kita naik 5 sampai 6 kali lipat. Bagaimana supaya suhu tubuh kita itu hangat ya? Ya itu tadi, olahraga kan, nah itu pasti naik suhu tubuhnya. Makan, makanan yang hangat. Ya Bapak Ibu, jadi kalau yang mungkin waktu itu saya ikut kelas dari Suhana tentang homeopati ya, dari Dr. Jin tentang sup, sup imun ya. Jadi harus makan yang hangat karena hangat itu menyebabkan tadi suhu tubuh kita naik 1 derajat dan kekebalan tubuh kita naik 5-6 kali lipat. Ya. Demikian juga hari ini kita belajar essential oil, juga bisa memberikan kehangatan tentunya beberapa macam essential oil yang akan membantu melancarkan sirkulasi, meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, masuk ke 6 adalah natural medicine. Jadi sekarang trennya adalah orang kembali ke alam. Orang untuk mencari sedikit mungkin, jangan yang berbahan kimia ya. Kalau obat, ya nggak pastilah ada campuran bahan kimianya untuk membuat dia tetap stabil. Kita kembali ke natural medicine ya. Sekarang Bapak Ibu mungkin empon-empon itu laris banget kan, ya. Nah, karena apa? Empon-empon ini memang juga dari manfaat tumbuh-tumbuhannya itu memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, sampai waktu itu sempat jahe ya, jahe atau di sini di Jawa Timur tuh jahe itu sampai kosong gitu, sampai mahal harganya ya. Karena ini adalah natural medicine, karena kita tahu jahe ini bermanfaat untuk kesehatan. Nah, demikian, ini semua bisa dilakukan Bapak Ibu sendiri, betul ya? Nah, jadi kita memang nggak bisa dengan mudah lagi bertemu dengan dokter, ya kita lakukan ini dengan seluruh keluarga kita ya. Tidur yang cukup, jangan HP-an ya, di kepala, olahraga, makan yang bagus, suhu tubuh jaga, makan makanan yang hangat, olahraga, dan natural medicine. Jadi essential oil adalah salah satu natural medicine. Nah, apa saja problem kesehatan yang ada ya? Nah, ternyata Bapak Ibu setiap tingkatan usia mempunyai masalahnya sendiri-sendiri ya, masalah kesehatan sendiri-sendiri ya. Nah, Bapak Ibu di rumah, mungkin anak-anak kan di rumah terus juga nih ya. Nah, apa problem kesehatan anak-anak? Ya, paling sering batuk pilek gitu ya. Batuk pilek, demam. Aduh, anak sekarang juga bisa sakit kepala gitu ya. Terus dia juga ada sakit gigi, ya kadang gigi mau tumbuh atau gigi bolong. Terus ini kesandung jatuh atau apa ya, jadi memar, sakit perut paling sering ya anak-anak ini mimisan. Ini adalah yang hal-hal yang membuat mereka jadi galau ya karena apa? Karena tadi kan selain kondisi fisik, nah kan kondisi apa juga yang bisa membuat galau anak-anak ya? Galau anak-anak ini psikis, waduh, anak-anak juga ternyata punya problem psikis, susah makan, gak mau makan. Mungkin banyak di antara kita ya yang mengalami, aduh susahnya anak ini makan. Dan sekarang banyak yang kecanduan gadget. Ya gimana ya? Dulu kan teman saya itu bilang, aduh Mbak dulu tak batesin anak-anak itu cuma dikasih gadget main itu Sabtu Minggu aja. Lah sekarang gimana? Sekolahnya aja harus pakai gadget tiap hari. Ya sudah terpaksa agak close ya. Jadi terpaksa mereka harus pakai gadget ini. Dan kalau dibiar kita nggak kurang kontrol, bisa terjadi kecanduan gadget ya karena main di gadget itu. Lalu juga ada anak-anak yang, waduh, marah-marah melulu ya. Ada lagi kebalikannya, ngelamun melulu. Aduh, bikin khawatir juga. Dan susah fokus, sulit konsentrasi. Ini adalah kondisi psikis anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, fase selanjutnya adalah masa remaja. Kalau remaja kesehatannya apa nih? Wah, sakit mens ya.
moody, ya galau, nanti bisa senang, bisa sensitif ya. Terus jerawat ya. Udah gitu ini apa nih nggak kelihatan bawahnya ya. Lalu apa bawahnya nggak kelihatan kata-katanya. Lalu dia juga bisa mungkin yang cuek seperti itu ya, yang apa dia nggak mau dengar orang tua. Nah seperti itu nih saya sudah dapat. Yang bawah apatis cuek ya. Lalu nafsu makan yang berlebihan justru ya kadang-kadang gitu, dan berat badan yang berlebihan juga. Nah ini adalah problem kesehatan dari remaja. Lalu orang dewasa apa nih problem kesehatannya? Ya, gangguan reproduksi, mungkin yang mensnya nggak teratur, ataupun yang belum punya anak, ataupun juga yang apa gangguan reproduksi lain. Lalu masalah urinari, ya orang dewasa kadang juga apa anyang-anyangen ya bahasa Jawa atau bahasa Sunda jenggiriheun. Lalu gangguan pencernaan, ada yang sakit mah itu wah sudah banyak sekali. Sakit mah juga sekarang macam-macam ya. Dulu sakit mah aja, sekarang ada yang GERD itu ya, apa gastroesophageal reflux disease. Nah, terus ada lagi yang sinusitis. Dewasa juga insomnia. Nah, di rumah terus malah insomnia ya. Udah di rumah kan mesti enak tidur, ternyata enggak. Juga ada yang insomnia. Jadi menyebabkan pusing, sakit kepala, migrain ya. Sakit pinggang ke bawah ini juga pasien saya banyak ya, sakit pinggang ini sampai ke siatika dan sebagainya. Dan gairah seks menurun, malahan ketemu tiap hari sama suami istri malahan menurun ya. Lalu yang lanjut usia lansia, waduh harus hati-hati ya lansia ya dalam musim pandemi ini karena rentan. Nah, mereka apa saja masalahnya? Keriput, flek ya, lupa, pikun, tremor, gemeter, terus rematik tulang, diabetes, tekanan darah yang tinggi atau rendah, terus prostat maupun juga jantung. Ini adalah problem kesehatan yang lanjut usia. Nah, problem-problem kesehatan ini kita cari solusinya dengan back to nature. Jadi Bapak Ibu kembali ke yang natural, kembali ke yang alami. Ya, yang salah satu bisa membantu untuk kesehatan kita yaitu essential oil. Nah, Bapak Ibu ya yang kita pelajari pada siang hari ini, apa itu essential oil? Essential oil atau minyak atsiri adalah senyawa yang dihasilkan oleh tanaman. Jadi ini adalah bentuk pertahanan respon terhadap lingkungan waktu dia mendapat serangan dari bakteri ya, patogen, hewan, tanaman pengganggu. Nah, jadi ini bentuknya cair, konsentrat tinggi, manfaatnya sangat baik untuk kesehatan manusia. Nah, esensial ini bisa diambil dari berbagai bagian dari tanaman tersebut. Aku Nah, ini jadi bagaimana terbentuknya essential oil ya. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan tanaman misalnya di hutan gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini ada satu pohon yang sakit. Pohon itu akan mengeluarkan getah. Getah itu mempunyai bau tertentu atau aroma tertentu. Getah ini fungsinya apa? Satu, melindungi dari serangan binatang atau serangga ya. Jadi serangga tuh nggak mau deket, cium baunya nggak suka gitu ya dari getah si pohon ini atau aromaterapi sebetulnya ya itu ya. Jadi minyak atsiri yang dikeluarkan oleh pohon itu. Lalu dia ada fungsinya antiseptik, dia akan bisa mematikan bakteri virus jamur yang terlanjur nempel di dia dengan getahnya tersebut ya. Ataupun kalau sudah masuk ya dia akan keluarkan virus bakteri jamur itu. Lalu pohon Bapak Ibu kalau kita gunting setek itu akan bagaimana kalau kita lukai ya, dia akan tumbuh yang baru, ada daya regenerasi ya. Jadi dia akan mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan sel-sel baru yang lebih bagus. Nah, tapi dia daya regenerasinya juga adalah untuk perkembangbiakan ya. Dia kan harus bertumbuh terus, harus mempunyai keturunan. Dia juga wanginya atau bukan wangi, baunya itu ya juga menarik perhatian serangga sehingga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi essential oil atau minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan ini membantu tumbuhan tersebut untuk bertahan hidup di tengah lingkungan yang ekstrim atau keras. Dan juga sebenarnya getah yang dikeluarkan oleh pohon yang sakit tadi itu memberitahu pohon-pohon di sekitarnya bahwa dia lagi sakit.
Sehingga pohon-pohon di sekitar yang sakit tadi akan mengeluarkan getah juga supaya mereka tidak sampai jatuh sakit. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita ada satu pohon yang sakit, kan sebelahnya nggak sakit. Dia aja yang sakit, mungkin sampai mati juga ya. Tapi sebelahnya tuh udah tahu dari mana? Dari getah yang temannya keluarkan. Sehingga ini memicu untuk teman-temannya mengeluarkan getah juga dengan aroma tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan aromaterapi. Ya, dan fungsi inilah yang kita ambil untuk kita pakai bagi kesehatan kita. Ya, kalau Bapak Ibu sakit ya sebelum pandemi kemana Bapak Ibu? Ke dokter ya. Kalau hewan peliharaan kita sakit kemana? Kita bawa ke dokter hewan. Kalau tumbuhan sakit kan nggak bisa dicabut, bawa ke dokter kan nggak mungkin. Jadi tumbuhan itu mempunyai daya untuk menyembuhkan, mempunyai daya untuk regenerasi, untuk antiseptik dan detox. Tumbuhan ini daya tersebut atau energi tersebut yang kita ambil untuk manfaat kesehatan kita. Nah, essential oil ini kita kategorikan dalam beberapa kelompok ya. Jadi ini sederhana, Bapak Ibu ya, nggak ruwet-ruwet deh ya. Nggak ruwet-ruwet ya. Jadi essential oilnya juga yang diambil hanya 20 macam, yaitu 20 macam tanaman yang mempunyai fungsi paling banyak untuk kesehatan Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung, aduh sampai banyak banget, nggak perlu. Ini sudah dipilih 20 macam aja yang memang betul-betul mempunyai manfaat yang tinggi ya untuk kesehatan kita. Nah, kategori pertama adalah kategori pohon besar. Yang termasuk dalam pohon besar ini misalnya ini Bapak Ibu ada cedarwood ya. Cedarwood ini pasti pernah lihat ya? Nah, kalau yang tinggalnya di dekat mau ke gunung ya, kalau di Bandung di Lembang ya, kalau di Jawa Timur di sini di Batu atau terus ada pohon ini ya, pohon pinus ya. Nah, itu cedarwood Bapak Ibu. Nah, cedarwood, lalu ada lagi cypress. Nah, ini pinus yang cemara yang kurus-kurus tinggi ya. Nah, itu adalah cypress. Lalu ada lagi eucalyptus. Nah, eucalyptus ini dari Australia ini ya, yang paling banyak di sana dan paling bagus eucalyptusnya di sana dari Australia. Lalu ada tea tree. Nah, tea tree Bapak Ibu udah kenal, sering ada ya obat jerawat, tea tree itu sering juga ya. Lalu juniper. Kalau juniper ini pohonnya besar, tapi yang diambil itu buah berinya. Karena itu yang paling bermanfaat, berkhasiat. Jadi sebenarnya penting juga Bapak Ibu, bagian pohon mana yang diambil itu menentukan khasiatnya. Jadi beri ini paling bagus di juniper itu, bukan daunnya. Makanya ambil berinya, seperti itu ya. Nah, pohon-pohon besar ini secara umum itu mempunyai manfaat untuk sistem pernafasan kita maupun sistem urinari kita. Jadi, Bapak Ibu, 5 macam essential oil ini semuanya bisa kita gunakan untuk melawan virus. Dia bisa untuk mematikan virus dan bakteri. Wah, hebatnya nanti ada videonya nih ya. Bukti bahwa memang pohon-pohon ini bisa untuk mematikan virus. Jadi, ini essential oil ini yang tadi kita perlukan selama masa pandemi ini untuk kita mempunyai karena bisa mematikan bakteri virus ya. Nah, jadi kita bisa pakai sehingga kita nggak sampai ketularan COVID gitu ya. Nah, oke. Ini juga untuk pernapasan ya, pohon besar maupun untuk sistem urinari. Grup yang kedua adalah bunga, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bunga ini justru rasanya lebih banyak dipakai di spa ya, maupun yang rempah mungkin ya. Jadi, misalnya paling populer adalah lavender, Bapak Ibu ya. Gimana kalau cium lavender rasanya? Nah, kita rasanya tenang, rasa nyaman, wellness rasanya itu ya seperti itu. Nah, grup bunga-bunga ini dia lebih bekerja di otak itu, di sistem limbik namanya ya, yaitu yang mempengaruhi emosi kita. Jadi Bapak Ibu kalau emosi jiwa ya tadi ya, anak marah-marah, yang remaja tadi apatis ya, mungkin orang tua yang tadi juga pelupa atau apa, kita bisa kasih essential oil dari bunga-bungaan supaya enggak emosi jiwa ya. Tetapi juga secara kesehatan dia sangat bermanfaat untuk apa? Grup bunga ini reproduksi Bapak Ibu. Jadi kalau yang ada masalah di reproduksi misalnya
ada kista, tumor ya di bagian reproduksi. Nah, itu bisa dibantu. Include gandengannya reproduksi adalah endokrin. Tiroid ya, lalu diabetes. Nah, ini pakai bunga-bungaan. Juga kulit sangat terkenal ya. Jadi bunga-bunga ini bisa untuk merawat kulit. Apa saja? Ada 5 lagi ya Bapak Ibu ya. Chamomile romaine. Sudah pernah lihat bunganya? Putih kecil-kecil, tangannya kuning ya. Lalu clarisets. Nah, lalu geranium. Lalu lavender dan ilang-ilang. Nah, 5 macam bunga-bungaan ini adalah yang mempunyai manfaat, khasiat yang bisa kita pakai untuk kesehatan kita. Ya. Slide. Grup selanjutnya adalah buah-buahan, Bapak Ibu. Buah-buahan ini, kalau Bapak Ibu mau flu, biasanya cari apa Bapak Ibu? Jeruk ya, bener ya. Kita semua tahu dari kecil juga ya, jeruk itu banyak vitamin C-nya. Jadi membuat kekebalan tubuh kita meningkat ya. Jadi kita nggak sampai sakit. Ataupun kalau udah sakit cepat sembuh. Karena apa? Imunitas kita yang meningkat. Ya, salah satu vitamin yang sangat kita perlukan selama masa pandemi ini adalah vitamin C dan vitamin E. Betul ya Bapak Ibu ya? Udah dengar kan? Juga vitamin D ya. Itu 3 vitamin yang penting sekali untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Di samping tentunya ada mineral-mineral yang kita butuhkan juga. Di sini buah yang dipilih ada 3 Bapak Ibu, grapefruit, lemon, orange. Mungkin, Dok, kok jeruk semua? Iya, karena memang yang mempunyai manfaat dan dapat diambil esensnya, minyak atsirinya adalah dari kulitnya. Kulit grapefruit, kulit lemon, kulit orange. Nah, Bapak Ibu, terus kalau ingin tahu yang berkualitas ya, essential oil yang berkualitas, itu 1 tetes essential oil lemon itu membutuhkan 7 kulit buah lemon. Waduh, 7 buah kulit buah lemon di cold press, di proses ya, ditekan dingin, cold press sampai keluar 1 tetes tik. Nah, jadi kalau di dalam 1 botol ini ya, ada 200 tetes, berarti 200 kali 7 lemon, Bapak Ibu ya. Wah, banyak sekali. Jadi memang ini manfaat banget ya. Karena itu ingat Bapak Ibu, essential oil ini adalah pure essential oil dan sangat pekat ya, ekstraknya memang, sehingga tidak boleh dipakai langsung. Tetes ke kulit nggak boleh. Harus diencerkan. Harus dilute, diencerkan ya, karena tadi kan 1 tetes lemon dari berapa? 7 kulit lemon. Jadi kita nanti pakainya dikit aja ya, kita pakai dikit aja 1 tetes lemon ini ya, untuk bisa bermanfaat bagi kita dengan diencerkan terlebih dahulu. Kalau grup buah-buahan ini adalah lebih ke suasana hati Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu cium jeruk, rasanya gimana? Wah, happy ya. Nah, jadi ini bisa bikin mood kita happy dan juga buah-buahan ini manfaatnya lebih ke pencernaan ya. Jadi kalau ada gangguan lambung, anak susah makan atau itu kita pakai buah-buahan jeruk ini ya, grapefruit, lemon dan orange. Nah, slide kategori selanjutnya adalah grup spiritual. Ya, maksudnya apa? Pohon-pohon ini getahnya itu sudah dikenal ratusan bahkan ribuan tahun, digunakan dalam upacara keagamaan. Nah, selain dalam upacara keagamaan pun sebenarnya essential ini sangat berharga, sangat precious ya. Jadi zaman dulu itu misalnya frankincense itu adalah resinnya yang diambil ya. Jadi ini kan kayu-kayu ya, kayu tapi getahnya, resinnya, yaitu jasad renik yang menempel di kayu tersebut itu terbentuk jadi seperti gini. Nah, frankincense itu zaman dulu disebutnya adalah emas cair. Maksudnya gimana? Dulu kan belum ada uang ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tukar barang atau barter. Nah, frankincense ini harganya setara dengan emas. Jadi orang tukar emas, jadi daerah penghasil emas tukar sama minyak ini, frankincense. Karena minyak frankincense ini bermanfaat untuk kesehatan. Udah dipakai Bu, Bapak Ibu ribuan tahun lalu. Dan juga digunakan dalam upacara keagamaan ya, frankincense itu biasanya di gereja Katolik. Kalau sandalwood itu Bapak Ibu pasti tahu nih, cendana ya. Cendana ini
yang paling bagus adalah dari India ya. Untuk sandalwood yang dari East Coast ini diambil dari India ya. Dan kayunya tuh pohonnya yang umurnya udah 40 tahun Bapak Ibu. Jadi bukan yang baru-baru tumbuh ya. Kalau mungkin harganya murah ya cendananya mungkin yang baru berapa tahun umurnya. Tapi ini yang 40 tahun ambil kayunya yang nanti jadi ekstrak oil itu. Nah, itu biasanya dipakai di keagamaan yang Buddha ya atau Konghucu itu dengan bau dupanya itu, yaitu sandalwood ya dari sandalwood ini. Lalu pacoli. Nah, Bapak Ibu kita boleh berbangga. Pacoli ini diambil dari Indonesia. Wah ya, karena memang ini bermanfaat banget. Ya, Bapak Ibu mungkin udah ada yang kenal ya, tongkat ali. Manfaat untuk apa yang grup spiritual ini? Yaitu urinari, pernapasan, tambah reproduksi. Loh, sama dok sama yang tadi ya. Yang tadi pohon besar kan urinari sama pernapasan. Bisa membunuh virus, bakteri. Kalau ini juga kok sama sistem urinari pernapasan? Betul, tapi di sini adalah memperkuat sistem imunnya. Jadi membantu sel-sel darah putih kita lebih banyak, natural killer sel kita lebih banyak ya untuk membunuh kanker dan virus. Jadi kalau tadi tuh kan yang grup pertama matiin bakteri virusnya. Kalau grup spiritual ini adalah memperkuat diri kita untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh kita. Ya, dan sekalian memperbaiki reproduksi ya. Slide. Satu lagi adalah grup rempah. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak, apa aja nih? Pasti dikenal ya, jahe, ginger, peppermint ya, sering teh kita dikasih daun mint atau mungkin masakan juga. Lalu rosemary. Nah, ini yang chicken rosemary atau apa itu? Wah, ini bumbu-bumbu rempah yang kita pakai. Tapi tentunya ini adalah satu yang sudah diproses sedemikian secara higienis dan medical standard untuk bisa dipakai sebagai fungsi obat ya. Jadi ini adalah toga, tanaman obat keluarga ya. Jadi kalau rempah-rempah ini fungsinya dia melancarkan sirkulasi Bapak Ibu, jahe ya, peppermint, rosemary ini melancarkan sirkulasi dan dia ada fungsi detox untuk membuang toksin dari tubuh kita. Ya, jadi kita tiap hari ada polusi, ada segala macam, ada toksin dari makanan dan sebagainya, itu harus kita buang Bu. Bapak Ibu tiap hari harus buang ya dengan ginger, peppermint dan rosemary ini. Ya. Demikian itu kelima grup dari essential oil yang paling sering kita pakai untuk 10 sistem tubuh kita ya. Bagaimana cara kita menggunakan essential oil? Cara pertama adalah hirup ya. Jadi Bapak Ibu ini kita hirup ya, hirup. Nah, hirup itu waktu kita hirup ini akan langsung masuk di ini ya, hidung ya, lalu masuk melalui saraf nomor 1, langsung ke otak Bapak Ibu. Ya, itu ke hipotalamus. Lalu dari situ ke sistem limbik. Jadi 3 detik saja kita hirup sudah masuk otak. Waduh, Bapak Ibu berarti harus hati-hati ya, anak-anak keluarga kita semua. Jangan mencium ya enggak gitu ya. Bapak Ibu ingat nggak kalau orang anestesi bius tuh ya, kan mau operasi suruh ngitung 1, 2, 3 udah hilang dia, udah tidur ya. Lalu mungkin lihat di film-film ya, kalau yang mau nyulik itu ya, culik ya, kan set gini terus lemes orangnya. Karena apa? 3 detik masuk otak. Karena itu Bapak Ibu harus perhatikan apa yang kita cium harus betul-betul sehat, harus betul-betul membawa manfaat kesehatan bagi kita ya, karena 3 detik sudah masuk otak. Kedua, waktu kita hirup dia pun turun ke rongga pernapasan kita. Langsung turun sampai ke paru-paru. Jadi 2 jalur ya, begitu hirup naik ya essential oil ini, kedua turun. Nah, waktu mula-mula saya essential oil, aku mikir, masa sih bisa sih? Cuma ditaruh di diffuser ya, jadi uap itu kan. Masa bisa untuk menyehatkan? Tapi ternyata betul setelah dipelajari, karena dia masuk, turun ke pernapasan kita. Bisa memperkuat juga paru-paru kita. Karena yang selama pandemi COVID-19 ini kita tahu dia menyerang saluran pernapasan. Ya. Paru-paru kita harus kuat sel-selnya. Supaya nggak suka COVID-19 itu ya, virusnya nggak suka nempel di paru-paru kita. Jadi kita harus perkuat sel-selnya ya. Dengan tadi bantuan, udah ingat ya yang tadi ya, apa aja yang bisa membunuh virus maupun menguatkan imun kita.
Cara yang kedua adalah dioles. Nah, ini cocok banget nih untuk para Bapak Ibu yang tergabung di Swana ya, karena memang hari-hari pasti massage ya, bener nggak Bapak Ibu ya? Jadi kita bisa gunakan dengan oles. Nggak usah yang massage keras otot, bukan ya. Kita masuknya massage di lymph, jadi di saluran lymph ya. Saluran lymph itu kita cuma elus aja ya, jadi kita tekanannya tuh ringan. Tekanannya ringan itu adalah cara manual lymph drainage sebenarnya ya. Mungkin yang mempelajari metode Dr. Foder di antaranya. Kita oles 3 menit sudah masuk di pembuluh darah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak atau mungkin suami minta dioles ya, sebenarnya 3 menit cukup. Jadi kita nggak capek ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita oleskan 3 menit sambil ada sedikit penekanan, tidak usah kencang-kencang, itu sudah masuk. Nah, kalau mau lebih enak lagi, Bapak Ibu ingin menambahkan value edit di spa Bapak Ibu, bisa menggunakan essential oil yang berkualitas ini waktu treatment massage. Treatment massage kan 30 menit paling sedikit ya, apalagi ada yang 1,5 jam, mungkin 2 jam. Selain mendapatkan manfaat dari massage, mendapatkan manfaat yang sangat besar dari essential oil yang dipakai. Nah, jadi saya sejak mengenal essential oil dari Iskok ini, kalau saya pergi ke spa, saya bawa sendiri racikannya ya. Saya bawa racikan, itu dimasaskan oleh terapisnya. Waduh, habis selesai itu enteng rasanya, enak banget ya. Jadi dapat 2 manfaat dari mekaniknya ya, dari masasnya maupun secara chemical-nya dari dari essential oil ini yang alami ya. Jadi ini juga ada rumus kimianya ya Bapak Ibu ya, essential itu tuh ada rumus kimianya, tetapi dia alami ya, bukan buatan. Jadi kita harus pilih nih apa yang dihirup, apa yang dioleskan ke kita pilih dari bahan yang pure essential oil ya. Slide. Nah, fungsi essential oil tadi adalah di tumbuhan fungsinya adalah regenerasi ya. Jadi untuk tadi menarik serangga untuk penyerbukan. Berarti dia untuk membuat satu keturunan yang baru, membuat satu sel-sel yang baru. Fungsi ini kita pakai juga Bapak Ibu. Jadi esensial ini dapat membantu sel-sel untuk regenerasi. Bukan cuma sel kulit Bapak Ibu yang diregenerasi, tapi di otak, di pernapasan, di sistem tubuh lainnya. Ya, asal kita pakainya tepat. Nah, kedua adalah fungsi antiseptik, tadi udah saya jelaskan, mematikan kuman-kuman. Ketiga, fungsi detoksifikasi. Jadi kita penting sekali ya, yang hidupnya umurnya berapa Bapak Ibu ya, yang 50 tahun ya, itu berarti sudah banyak ya yang masuk ke dalam tubuh kita, harus kita detoks, harus kita keluarkan ya dengan essential oil ini. Slide. Nah, ini salah satu pemakaian essential oil yang nyata banget ya Bapak Ibu, ini memakai chamomile romaine. Jadi ibu ini dari Surabaya waktu itu sedang rekreasi di China, lalu jatuh ya, jatuh. Nah, waktu jatuh hari pertama itu namanya juga lagi di luar negeri, kan nggak bawa apa-apa nih. Jadi dia minta ke hotel tuh minta telur rebus ya, telur rebus lalu digosok di pipinya ini yang kiri, dengan harapan ya katanya nanti telur rebusnya yang jadi warna hitam, pipinya nanti jadi sembuh gitu. Ternyata bukan begitu ya. Malah tambah lebam seperti ini. Jadi merah, biru, waduh udah ya. Mata juga ya Bapak Ibu lihat. Hari pertama itu malah tambah ya, kita lihat ini ya, tambah parah banget ya, mata juga merah. Itu paling takut kan kalau matanya juga kena ya. Nah, terus pulang Surabaya langsung oleh anaknya, karena anaknya adalah salah seorang distributor Iskok juga yang memakai essential oil, dipakaikan chamomile romaine yang diencerkan di dalam larutan jojoba. Base oilnya adalah jojoba. Oke, oles ya. Oles. Nah, ini hari pertama ya, kita lihat. Hari keempat kita bisa lihat perubahannya ya. Mata terutama sudah bersih matanya. Padahal mata sebenarnya paling susah. Sekitarnya juga udah mulai berkurang ya. Gembungnya, bengkaknya juga berkurang 4 hari. 2 minggu pakai, wah udah bisa ngobrol senang ya ibu ini ya. Lalu kita lihat lagi, nah 20 hari memakai. 3 minggu. Apa Bapak Ibu bisa lihat ada bekas? Tidak ada bekas.
Jadi itu memang essential oil daya regenerasi yang luar biasa, daya penyembuhan, antiseptik ya, detoksifikasi, udah bagus banget dalam waktu 3 minggu dengan essential oil. Dibandingkan sebenarnya teman ibu ini juga ada yang jatuh juga dia ke dokter ya, ke dokter dikasih salep-salep malah ada skarnya, ada bekas-bekas luka. Ini ibu ini malah bagus dan terus ada bonusnya ya. Bapak Ibu bisa lihat nggak perbedaan pipi kiri sama pipi kanan? Pipi kirinya lebih kenceng ya, jadi malah ibu ini bilang, loh kok sekarang yang kiri pipinya lebih bagus, lebih kenceng dari yang kanan, karena pakainya sebelah ya. Nah ternyata dari jojoba oilnya juga bisa untuk mengencangkan kulit wajah ya, dan kulit ya secara umum. Jadi itu manfaat. Ini ada satu lagi ya Bapak Ibu, aduh serem banget ya, ini adalah orang tua juga dari salah satu teman kita juga, kena mesin cetak itu ya. Nah sampai lukanya parah banget dan dokter bilang lihat kayak gini, aduh parah ini ya, kemungkinan harus diamputasi. Karena nggak mau amputasi, ya udah jadi dijahit aja, jahit asal seperti itu. Karena kalau jahit rapet juga nggak bisa, tambah infeksi, tambah parah ya. Nah, jadi 1 bulan dipakaikan essential oil oleh anaknya ini, hasilnya setelah 1 bulan tidak amputasi, baik, sembuh, hampir tanpa bekas ya Bapak Ibu, kecuali yang di telapak yang sidi ya itu terlalu parah soalnya, tapi bagus banget. Jadi ini adalah hasil yang nyata dari miracle of essential oil. Nah, bagaimana miracle of essential oil untuk menghancurkan COVID-19? Wah, emang bisa dok? Bisa banget ya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran si coronavirus ya. Jadi COVID-19 adalah nama penyakitnya, sedangkan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Cuman kan susah lah nyebutnya SARS-CoV-2, udah aja sebutnya si COVID juga ya. Nah, ini si COVID itu dia bukan makhluk hidup utuh karena dia hanya punya RNA, tidak punya DNA. RNA-nya adalah yang biru, Bu, Bapak Ibu ya. Itu adalah yang menandakan bahwa dia adalah si corona itu. Nah, dia mempunyai amplop atau envelope yang melindungi si RNA-nya itu. Jadi envelope-nya adalah itu tuh, ada lapisan bintik-bintik ya, kayak butir-butir itu terdiri dari bilayer. Jadi 2 lapis, ada lemak dan protein. Nah, ini ada lemak dan protein melindungi si virus itu. Gimana caranya supaya virus ini mati? Kita harus rusak amplopnya. Amplop ini bisa dirusak dengan apa? Dengan Mama Lemon. Betul lah Bapak Ibu ya. Jadi karena apa? Sabun cuci itu bisa menghilangkan lemak, bener nggak? Ya kita nyuci kan lemaknya hilang. Nah, asalkan lemaknya ini hilang, si biru-birunya itu, si virusnya akan mati. Nah, lalu bagaimana peran pure essential oil bisa membunuh kuman? Nah, ini kita ya lihat eukaliptus itu bisa merusak envelope, merusak amplop dari virus sehingga bisa mematikan kuman. Kita saksikan video berikut ini yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian Pertanian di Indonesia tentang eukaliptus. Mari kita saksikan. Pertanian Bank menunjukkan inovasi antivirus berbasis eukaliptus. Kita semua bahagia, dokter-dokter kita ini memang ahli-ahli virus kita telah menemukan satu pendekatan untuk mencegah virus corona dan virus lainnya mendekati kita. Indonesia dikenal dengan kekayaan tanaman herbalnya. Salah satu herbal yakni eukaliptus yang diketahui banyak mempunyai manfaat sebagai antivirus, antiinflamasi, dan antimikroba. Berdasar penelitian yang dilakukan Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, tanaman eukaliptus ternyata memiliki potensi sebagai antivirus seperti virus influenza H5N1 dan virus corona. Dari penelitian itu, Kementerian Pertanian telah berhasil mengembangkan antivirus dari minyak atsiri eukaliptus. Proses pembuatan minyak eukaliptus dilakukan melalui proses destilasi uap di Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat di Bogor. Sebelumnya, minyak atsiri eukaliptus ini telah diuji dengan beberapa jenis virus di Laboratorium BSL-3 milik Balai Besar Penelitian Veteriner dengan hasil
bahwa kandungan yang terdapat dalam eukaliptus ini efektif membunuh 80 hingga 100% virus, khususnya virus influenza H5N1, gamma corona virus, dan beta coronavirus. Penggunaan teknologi nano juga dilakukan untuk menghasilkan beberapa sediaan bahan aktif yang lebih stabil dan memiliki efektivitas lebih tinggi. Nah, setelah kita uji, ternyata data yang kita peroleh, eukaliptus SP yang kita uji ini, jadi saya mesti namanya SP ini karena ada 300 spesies ini ya, bisa membunuh 80-100% virus. Jadi mulai dari avian influenza, virus influenza, virus corona. Demikian, Bapak Ibu, tadi eukaliptus bisa untuk membunuh virus corona. Waduh, wah, bersyukur banget ya, karena vaksin kan belum ketemu. Jadi nunggu vaksin masih lama ya Bapak Ibu ya, minimal 2 tahun lagi baru ada. Ya udah, kita memperkebalkan diri, meningkatkan kekebalan kita, dan juga kita memakai essential oil yang bisa membunuh virus ya. Karena kita ada silent killer Bapak Ibu. Kita kan sedang melawan musuh yang nggak kelihatan, yaitu apa aja silent killer Bapak Ibu ya? Ada bakteri, ada virus, nggak kelihatan, tapi bisa membunuh kita. Tapi yang lebih bahaya lagi sebenarnya adalah yang nggak kelihatan yang di dalam Bapak Ibu. Emosi jiwa, stres, itu pun adalah silent killer ya. Karena emosi dan stres ini menurunkan kekebalan tubuh kita. Sehingga virusnya jadi menang dong kalau gitu ya. Jadi kita bisa 2 macam cara ya Bapak Ibu untuk melewati pandemi ini dengan selamat. Satu, usaha-usaha membunuh si virus nih, si silent killer yang atas. Kedua adalah usaha-usaha untuk menghilangkan stres maupun emosi ini. Kedua macam silent killer ini bisa diselesaikan masalahnya dengan essential oil. Karena essential oil berfungsi secara fisik ya dan secara psikis. Jadi luar biasa ya miracle of essential oil ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa membunuh virus sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh, sekaligus Bapak Ibu bisa happy, nyaman ya dengan menghirup essential oil ini. Nah, karena waktunya sudah berlangsung ya, jadi saya skip beberapa ini slide lagi, terus ya kita langsung ke bagian belakang. Mungkin next time ya, boleh kita bahas lebih dalam, misalnya bagaimana sistem saraf, slide terus, bagaimana sistem pencernaan, ya seperti itu Bapak Ibu ya, nanti per sistem bisa kita bahas. Tapi sekarang kita secara umum dulu, miracle of essential oil yang paling kita perlu dulu deh. Ya, paling kita perlu apa? Meningkatkan kekebalan tubuh dan membunuh virus ya. Terus slide-nya yang bagian belakang. Bagaimana kita membedakan essential oil yang berkualitas dan yang kurang berkualitas? Nah, jadi kita atasnya lagi, Bu, tolong. Ya. Nah, essential oil yang berkualitas itu dicirikan dengan apa? Satu adalah apakah dari, sebenarnya gampang ya Bapak Ibu, lihat label. Label ini menentukan untuk apakah kualitasnya itu bagaimana. Bapak Ibu banyak lihat essential oil, ya udah botol doang, ada gambar, ya udah, cuman ada nama aja misalnya eukaliptus, tapi nggak ditulis keterangan apa-apa. Nah, kita bisa perhatikan di botolnya ini. Satu, di sini tuliskan tempat asalnya. Jadi made in-nya tuh mana ya? Yang essential oil dari Iskok ini adalah medical grade Germany, dari Jerman. Ya, sekarang ini kan memang bukan sekarang, udah lama ya. Jerman tuh terkenal dengan sistem kesehatannya ya, salah satu yang terbaik dalam menangani COVID juga. Lalu kualitasnya itu yang jelas ya. Terus di sini tumbuhan yang diambil itu bedanya apa ya dengan yang lain? Yang lain tuh ada perusahaan yang mempunyai satu plantation, satu pertanian, jadi di situ ditanam macam-macam, lavender, eukaliptus, sandalwood, semua ditanam, terus diambil minyaknya. Menurut Bapak Ibu, apakah akan sama khasiatnya? Sandalwood yang ditanam di tempat tersebut ya, itu di Amerika, ataupun sandalwood yang diambil langsung dari India? Pasti beda ya, dan juga umurnya. Jadi tempat asal tumbuhan itu sangat penting karena kita tidak bisa
menihilkan unsur hara, iklim, tanah, nggak bisa ya. Itu adalah kekayaan alam ya, makanya beda tiap negara itu ya, yang bagusnya di mana. Lalu penting lagi di sini dituliskan bagian yang diekstrak. Jadi sama-sama lavender, tapi supaya murah, mungkin orang buatnya itu banyaknya dari daunnya gitu ya. Wanginya sih gitu, tapi sebetulnya yang paling berkhasiat lavender ini adalah bunganya. Bahkan chamomile romaine itu putih bunganya. Makanya 75 kilo chamomile romaine hanya jadi 1 botol saja. Ya. Apakah berani mencantumkan ya asal tanaman yang diekstrak itu berasal dari mana? Ketiga, sertifikasi. Bapak Ibu yang bergerak di spa tentu sering sertifikasi ya. Nah, essential oil pun kita pilih yang memang medical grade dan bersertifikat. Nah, untuk essential oil yang ini, ISCOC ini adalah sertifikat dari Jerman dan Europe, dari Eropa. Dan dia ada GC Graph dan AB certified ya. Jadi organik, menyatakan organik, AB certified. GC Graph itu adalah menyatakan pure atau tidak pure essential oil. Sebenarnya di pasaran banyak Bapak Ibu merek-merek ya. Dan pernah juga ada sebenarnya di slide saya, cuman nggak sempat. Itu di lembaga konsumen di Hong Kong ya, ambil 30 macam essential oil yang beredar di pasaran karena dia kan mau melindungi konsumen. Lalu dikupas, dimasukin ke laboratorium, apakah isinya tuh memenuhi standar sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri dalam 1 botol harus mengandung paling sedikit atsirinya itu 3-5%. Ternyata banyak yang nggak memenuhi, walaupun dari merek yang terkenal. Lalu ternyata ada juga yang menambahkan bahan untuk pengunci keharuman. Misalnya wangi frankincense. Supaya wangi frankincense ini tetap, dia nambahkan bahan namanya plasticizer sehingga mengunci baunya dan mempertahankan awetnya. Ternyata bahan tersebut adalah bahaya karena mengandung alergen. Alergen ada yang menyebabkan kita alergi ya. Alergi ada yang 2 alergen, ada yang sampai 6 sampai 7 alergen di dalam 1 botol. Jadi hati-hati banget. Ya, hati-hati banget. Jangan sampai ada yang memakai essential oil yang ada tambahan-tambahan seperti itu. Lalu bahasa Latin ya di sini disebutkan ya. Jadi bahasa Latinnya apa di sini disebutkan. Lalu pure essential oil dan juga kemasan. Kemasan itu penting ya. Jadi botol adalah harus botol kaca. Botol kaca dilapis lagi lapisan aluminium sehingga kualitas di dalamnya terjaga, menghindari perubahan akibat cahaya maupun suhu ya. Jadi ini adalah botol kaca dilapis kembali aluminium. Nah, itu dan juga bagaimana dia sampai di tangan kita. Nah, bagaimana dia sampai di tangan kita? Ini tidak ada repackaging. Jadi kalau ini dari Jerman ya gini, dalam botol ini dan ada nomor batch-nya juga ya, masing-masing ada nomor batch-nya. Jadi tidak ada repackaging karena repackaging pun mengubah kualitas dari essential oil ini. Nah, jadi dibandingkan dengan essential oil dari merek lain yang tidak ada tadi kesemuanya itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu slide essential oil ini adalah satu keputusan kita untuk melindungi keluarga kita, meningkatkan imunitas supaya kita bisa melawan penyakit ya. Jadi essential ini safe karena dia natural, dia juga kerjanya speed, cepat ya. Tadi 20 hari udah bagus banget mukanya ataupun kita sakit perut ya. Itu sebenarnya oles 8 menit aja sudah terasa terasa nyaman, smart karena kita sebenarnya essential oil ini adalah satu apotek masa depan. Ya. Bapak Ibu kalau pesan obat kan ke apotek, sekarang kita mempunyai apotek sendiri di rumah, yaitu apotek masa depan ya, smart dan simple. Simple, hanya kita oles saja, kita hirup saja, kita sudah mendapatkan manfaat dari essential oil ini. Bapak Ibu lihat di sini ada banyak foto macam-macam dokter, spesialis paru, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita bisa dapatkan spesialis ini di dalam essential oil ini. Ya, jadi essential oil tadi kan ada yang untuk meningkatkan imun, ada yang untuk paru-paru, ya berarti spesialis paru, ada yang untuk nyeri, ya berarti mungkin spesialis nyeri ya, ada yang untuk pencernaan, spesialis internal medicine ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu pilihan yang nyaman ya, kita enak, juga kita nggak usah mikir, nggak usah takut kena tadi alergen, nggak usah takut kena kimia-kimia dan sebagainya. Nah, demikian, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan untuk mengikuti Zoom meeting.
kita boleh Q&A, Bapak Ibu ya. Silakan saya Oke. kembalikan pada Bu Susi. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Baik, ada sama-sama. beberapa pertanyaan yang masuk di chat dan juga Hmm. ada titipan pertanyaan tadi. Baik, Dok, untuk yang pertama ini ada pertanyaan dari ini apoteker ya kelihatannya ya, Bu Ellen. Untuk materinya bisa di-sharing nggak katanya? Mungkin nanti saya buat summary-nya aja ya. Jadi nanti Oke. ya. Baik, terima kasih, Dok. Mm-mm. Kemudian ada Bu Deta. Bu Deta ini bermasalah anaknya itu alergi. Mhm. Mungkin Bu Deta boleh dibuka saja, Bu, speakernya. Silakan bertanya sendiri. Ya, selamat siang, Dok. Siang Bu Deta. Ya, maaf ini sambil menyusui. Coba Iya, aku cari Dok, mana ya maaf Bu mau nanya. Detanya ya. Kebetulan anak saya itu Aku bisa lihat Bu Deta nggak ya di sini? itu lagi menyusui nih, Dok. Oh ya, maaf. Maaf. Oke. Ada baby ya. Iya, anak saya ada 3, umur 9 tahun, 5 tahun, dan 1,5 tahun. Mereka bertiga tuh eczema, Dok, dermatitis atopik gitu, Dok. Jadi gatal. Oh, Kira-kira aduh. kalau essential oil itu bisa membantu nggak ya, Dok? Iya. Tadi Ibu anaknya 3 ya, Bu ya? Iya. Semuanya ada eksema? Iya, betul. Semuanya. Berarti ini ada kaitannya dengan familial dalam keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau cuma satu anak kan mungkin itu anak itu sendiri. Tapi kalau ini berarti ada soal imun ini Bu. Ini adalah tentang imun. Jadi bukan cuma alergi ya, tapi ini imun. Karena alergi dan imunologi itu jadi satu kan. Dokternya juga ada spesialis sendiri ya, alergi dan imunologi. Jadi ini kalau saran saya Bapak Ibu, Ibu Bu Deta itu mesti memperbaiki dulu imunnya. Nah, jadi yang disebut autoimun itu adalah imun kita salah kenal. Jadi dikira sel itu adalah benda asing, padahal sebenarnya bagian tubuh sendiri, sehingga dia mengeluarkan satu reaksi. Yang ringan ini ya di kulit, seperti eksema ini. Tapi ada juga keluarga lain mungkin yang kurang beruntung, itu seperti asma. Jadi itu kan lebih berat. Atau yang di tulang seperti bamboo spine dan sebagainya, itu juga autoimun. Jadi banyak sekali modelnya. Ini adalah salah satu sebenarnya autoimun yang mild ya, yang di kulit. Jadi kita perbaikin imunnya, Bu. Kita supaya imunnya tuh nggak salah kenal lagi gitu loh. Ini tubuhku, jangan dialergikan gitu. Jadi bisa dibantu dengan essential oil untuk sistem imun, Bapak Ibu ya. Ibu Deta, sistem imun, dan sekaligus juga ada nanti untuk gatalnya. Seperti itu. Nanti bisa dibantu sama Ibu Susi. Oh gitu ya. Ya, Untuk mungkin jenisnya nanti gitu ya, Dok? Jenisnya boleh. Nanti kita bisa konsul lagi mungkin yang saya Oke. mesti lihat dulu seperti apa eksema anaknya itu, modelnya kayak gimana. Jadi nanti essential oil apa yang juga bisa tepat gitu ya. Baik. Terima kasih Baik, kalau pertanyaannya. Bu Deta nanti kita buat konsultasi private sendiri dengan dokter ya. Terima kasih Dok sudah menyediakan waktu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Bu Wina. Dok, untuk menguji kemurnian dari essential oil, bagaimana caranya? Ya, itu ada lembaganya, Bu. Jadi namanya yang uji ya, ada sertifikasinya. Jadi ini menguji namanya GC-Graph, gas chromatogram graph. Jadi GC-Graph. Jadi GC-Graph itu nanti seperti grafik-grafik gitu, keluar hasilnya, itu apakah ini betul pure atau enggak. Nah, cuman unfortunately, saya nggak tahu di Indonesia ini harus pergi ke lab mana untuk menguji GC-Graph ini. Mestinya ada sih, tapi nggak tahu di mana gitu ya, mesti cari. Tapi kalau yang medical grade ISCOG dari Jerman ini sudah ada sertifikatnya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin beli essential oil, boleh ditanya sama yang jual, ada nggak itunya GC-Graph-nya ya? Karena saya tahu satu brand itu dia nggak berani mengeteskan seluruh essential oil-nya, dia tuh ada ratusan. Tapi yang dia teskan hanya beberapa aja, nggak semua diteskan. Jadi mesti hati-hati banget ya. Jadi kalau yang berbandingannya, kalau yang dari ISCOG ini 20-20-nya sudah lewatin GC-Graph. Oke.
Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Wah, ini pertanyaan entah menghibur nih, Dok. Bu Dokter, Ya. apakah Ibu pakai essential oil ke wajah? Wajahnya sangat kinclong, katanya sangat Wow, bersinar. wow, wow. Aku malu. Ada ya. Jadi salah satunya adalah frankincense. Jadi frankincense itu untuk karena saya udah umur 52 ya. Jadi harus pasti Gak ada kelihatan, flek-flek. Dok, kayak masih ABG. Enggak lah, ada flek-flek juga kan. Jadi untuk menyamarkan flek itu ditambahkan frankincense di dalam toner ya. Jadi ada seri anti-aging perawatan Marvel dari Iskop juga yang saya pakai. Itu memang kerasa banget, kerasa banget karena itu anti-aging series ya. Jadi mungkin yang mau tahu lebih lanjut boleh nanti kita konsultasi pribadi juga untuk perawatan wajah. Jadi kita menambahkan essential oil juga di dalam skincare kita. Ya. Skincare-nya memang dari Iskop juga ini, seri Marvel. Dari Jerman juga. Homeopati nih, pakai homeopati. Homeopati ya. Benar-benar. Jadi memang pakai homeopati yang seri ini. Jadi kalau homeopati adalah tubuh kita sendiri akan menyembuhkan kita sendiri, benar nggak Bapak Ibu ya? Kurang lebih gitulah yang saya tangkap. Homeopati itu jadi kita bukan obat-obat, tapi gimana tubuh kita menyembuhkan diri sendiri. Jadi di support supaya ya antara lain kulit wajah juga memperbaiki sendiri gitu dengan homeopati. Jadi kalau ini pakainya itu Alpenrose, jadi bunga rose sama Burgundy grape. Jadi anggur sama bunga mawar diambil stem cell-nya itu yang dipakai. Jadi dari alam lah, pokoknya emang gitu. Kalau bisa dari alam semua. Ya. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi. Sore, Dok. Sore. Bagaimana caranya mengatasi rambut rontok dengan menggunakan essential oil? Apakah bisa? Ada ininya juga, ada formulanya juga untuk rambut rontok ya. Jadi rambut rontok antara lain tuh pasti ada gingernya ya, memperkuat akar kan, ada geraniumnya sebagai steroid alami dan ada yang lain-lain ya. Nanti boleh kalau secara japri lagi deh ya kalau untuk yang khusus case khusus. Jadi Bapak Ibu karena semuanya pertanyaannya kebanyakan konsultasi ya. Jadi Gitu. nanti mungkin kita bisa bikin sesi sendiri untuk yang konsultasi atau bisa bertanya nanti langsung di chatroom-nya Rumah Swana ya, Dok ya? Boleh. Chatroom-nya Rumah Swana kan ada dokter ya, nanti bantu. bisa. Boleh Ya. bisa. Ya. Nanti bisa langsung dibantu di sana. Siap. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Mulyati, jauh nih, Dok. Dekat sih sebenarnya sama dokter. Ada di Jawa Tengah ya kalau nggak salah Bu Sri Mulyati. Tengah-tengah dong. Iya, ke tengah-tengah antara kita berdua. Baik, Dok. Sore, Dok. Sore. Di Indonesia kan banyak sekali home industry yang membuat essential oil. Persoalannya ini juga nggak ada sertifikasinya, Dok. Bagaimana kita kalau mau tahu essential oil itu baik, supaya kita tidak salah pilih. Jenisnya juga banyak. Ada yang diuapkan, ada yang bisa dipakai juga untuk COVID ini. Juga banyak ada yang diuapkan. Apakah bisa dipakai juga untuk COVID ini jika itu eukaliptus? Kalau yang tadi keluaran Litbang tadi ya, yang penelitian pertanian itu memakai metodenya adalah tadi benar Ibu yang disebutkan Bapak ya, itu adalah didestilasi. Jadi ada satu proses namanya destilasi. Jadi uap terus ada dingin apa sampai timbul satu tetesnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kita kalau yang kita untuk pakai ke tubuh kita ya, kalau saya sih pilih yang paling aman lah ya, yang udah ketahuan gitu ada sertifikatnya kayak gitulah kurang lebih Bapak Ibu. Saya tidak tahu juga kalau di Indonesia harus kita pergi kemana untuk ngetes, jadi nggak tahu ya. Makanya kan di sini walaupun udah ada mungkin biasanya kan itu ya industri rumah tangga ya labelnya itu, mungkin belum BPOM gitu loh. Jadi ya takut juga ya gitulah intinya seperti itu. Iya. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Santoso. Pertanyaannya
Oke, Bu, saya joinnya terlambat setengah jam. Ingin mengikuti dari awal makalahnya, mohon dapat dikirimkan makalahnya ya. Ya bagus, sangat bagus. Minta dibuatkan sesi lagi, Dok, katanya. Oh, boleh nanti Bu Susi atur deh. Boleh, karena sebetulnya essential oil ini kita baru kulitnya saja ya, Dok ya. Kita Ya, belum ini. masuk ke dalam bagaimana eh, melihat bahwa essential oil itu bisa menjadi bekerja di protokol-protokol organ kita ya, Dok ya. Ya, benar. Jadi tadi banyak yang pertanyaan seperti pertanyaan Bu Deta mengenai alergi atau rambut rontok ya. Kemudian di imunisasi bekerja bagaimana di sistem imun begitu ya, Dok. Nah, ini memang masih kulitnya banget dan kita belum masuk ke dalamnya ya, Dok ya. Iya. Jadi bagaimana essential oil bekerja di sistem paru misalnya, kemudian bekerja di sistem imun, atau bekerja di sistem kulit atau yang sakit badan gitu ya. Jadi kalau misalnya dokter tidak keberatan, mungkin nanti Rumah Suana akan mengundang lagi, Dok, untuk membahas lebih lanjut. Ya, nanti mungkin kita buka kelas yang spesifik-spesifik gitu ya, Bu Susi Betul, ya. betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Sekedar info untuk minyak atsiri atau essential oil Ibu apoteker nih lebih tahu nih. Iya, betul, ini apoteker. Sekedar info untuk minyak atsiri menggunakan izin edar PKRT dari dari Kemenkes, kecuali minyak atsiri untuk bahan kosmetik menggunakan izin Badan POM. Iya. Oke, terima kasih Bu Ellen. Masih yang industri rumah tangga ya. Jadi tentunya pembuatannya kita nggak tahu ya higienitasnya ya, standarnya itu ya mudah-mudahan aja gitu ya. Jadi soalnya kan nggak jelas, nggak tahu juga gitu. Betul. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya. Oh, ini Bu Susana nih. Bu Susana, terima kasih atas sharingnya. Bu Susana ini dari ini loh, dosen loh. Oh, Ibu ya. Bu Susana. Ya, Bu Susana ini kalau nggak salah dokter juga ya, Bu Susan? Selamat siang. Siang, Bu Susan. Saya dari farmasi. Oh iya, waduh cocok banget nih Bu. Kalau essential oil sama farmasi, saya mesti belajar dari Ibu malah. Wah. Iya, kalau masalah itunya kan saya juga nggak tuh paham ester itu ya. Waduh. Iya. Saya lebih ke fungsi sih Bu. Jadi yang dipakainya di sistem tubuh kita itu aja karena fungsional lah ya. Iya. Nanti boleh belajar dari Ibu. Nih Bu Susan ini farmasi yang dia amat sangat care terhadap herbal Indonesia, Dok. Jadi dia betul-betul ingin menggali karena herbal Indonesia itu luar biasa banyak ya. Iya. Nah, bagaimana penggunaan dan lain-lain, dan kebetulan beliau ini juga dosen. Iya. Sebetulnya di Indonesia nih bahannya sangat banyak dan sangat bagus ya, asalkan pembuatannya itu juga standardized, itu aja sih sebetulnya. Iya. Saya tertarik eukaliptol nih. Iya, Ibu itu lagi deh, browsing lagi ya. Yang tadi kan udah jelas-jelas tuh dari Litbang di pertanian di Bogor. Nah, mereka mengeluarkan eukaliptus itu yang mengandung eukaliptolnya sampai kadarnya mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 7%. Kalau rosemary juga mengandung eukaliptol, Bu. Rosemary mengandung 48%. Jadi kita nggak ada eukaliptus, bisa juga pakai rosemary. Nah, itu keunggulan dari tanaman ya, benar ya Bu Susan ya. Jadi kalau obat nih, misalnya ya Bu Susan kan farmasi. Misalnya ya, obat migrain sendiri ya. Obat vertigo lain lagi, obat sakit kepala yang cunut-cunut beda-beda. Tapi kalau tanaman itu satu macam tanaman, dia bisa untuk bermacam sistem. Jadi tanaman ini hebat ya, kayak ginger, jahe kan bisa pencernaan, bisa sirkulasi gitu. Eukaliptus bisa pernapasan, bisa juga untuk urinari. Ya, tapi lebih banyak pernapasan sih kalau eukaliptus. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Jessica. Sore Dok, saya tadi gabungnya telat, mau bertanya, essential oil untuk masas wajah gitu boleh berapa tetes, dan kalau jenis kulit wajah yang sensitif bagaimana reaksinya terhadap essential oil? Apakah bisa menyebabkan alergi atau reaksi negatif di kulit? Terima kasih Dok. Bisa banget, makanya kita harus pilih essential oil yang aman. Satu, aman berarti kualitasnya terjamin ya.
harus pilih yang pure essential oil, jangan yang kecampuran lain-lain tadi. Takutnya ada alergen-alergen itu kalau dia pakai tambahan pengunci ya, Bu Susan mungkin tahu plasticizer itu apa. Saya baru belajar juga. Jadi sebenarnya kita pilih yang pure aja, terus harus dilute, harus diencerin ya. Jadi kalau misalnya kita bikin spray muka ya, spray muka itu air aqua kan 100 cc ya, frankincense-nya itu mungkin cuma 2-3 tetes aja. Cet. Gitu ya. Oke, Dok, mungkin masih ada yang bertanya. Di sini kita juga ada, oke, Dokter Awin hilang ya? Iya. Oke, iya ya. Enggak. Oke, di sini kita juga ada pakar jamu Indonesia nih, ada Om Maning. Mana Om Maning? Iya. Om Maning. Wah. Di Halo sini. Oma. Nah, Oma kenal, tuh. yang belum kenal. Halo. Oma videonya dong, Oma. Diapain? Videonya dibuka, Oma. Iya. Oh ini, ya. Halo. Ini pakar Om Maning ini pakar jamunya Indonesia. Beliau foundernya Mahkota Dewa Indonesia. Jadi waduh. ya kalau jadi zaman kita 10-15 tahun yang lalu ya, kita heboh dengan Mahkota Dewa kan waktu itu. Nah, 20 tahun, Bu. Foundernya 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu Saya masih mulainya. kecil soalnya, Bu, Oma. Nah, ini nanti Oma juga akan menjadi salah satu pembicara kita buat buat webinarnya Suana berikutnya ya, Oma ya. Boleh, tapi numpang promosi. Tolong masuk di YouTube-nya Om Maning. Boleh, Like, silakan Oma. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya jamu. Oh, malah hadiah ya, berhadiah. Iya. Baik, apakah ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Bu Cherry Ivana. Sore, Dok. Maaf saya gabungnya terlambat. Mau tanya essential oil yang aman untuk ibu hamil apa saja, Dok? Buah-buahan aja. Hanya buah-buahan aja. Lainnya nggak boleh pakai dulu ya. Di grapefruit, lemon, sama orange tadi bisa pakai. Jadi hanya boleh buah-buah dulu. Termasuk lavender nggak boleh ya, Dok ya, kalau buat ibu hamil ya? Jangan dulu, nanti kurang itu. Apalagi jangan deh, nggak boleh. Kalau udah trimester agak belakang mungkin bisa ditambahkan yang lain ya. Tapi kalau trimester awal itu pasti cuma buah dulu. Cuma buah dulu, baik. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Boleh langsung, kalau misalnya tidak chat, tinggal dibuka saja mic-nya. Oke, Oma, ada yang mau tanya, Oma? Kalau tidak ada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut, nanti bisa kami invite di grup Rumah Suana. Bagi Bapak Ibu yang yang sudah mendaftar melalui web, nanti akan otomatis kita add di Rumah Suana. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak mendaftar melalui web, yang tadi dapat linknya Japri, di chat itu ada link, silahkan diklik dan diisi. Nanti kita akan invite di Rumah Suana. Karena setelah ini semua program-program free webinars itu akan diinfo di Rumah Suana. Baik, sebelum kita tutup, saya masih membuka pertanyaan sekali lagi. Membuka pertanyaan, apakah masih ada? Oh iya, Oma tanya boleh? Boleh, Oma. Silakan. Kepingin tahu tentang VCO atau virgin coconut oil itu sebetulnya termasuk minyak essential oil bukan ya? Bukan. Jadi bukan, Bu. Nanti kalau dari bahan-bahan misalnya pala kan bisa dijadiin lemak pala itu beda ya? Beda. Kalau VCO itu termasuknya mungkin group base oil, minyak pembawanya, tapi dia molekulnya cukup besar, Bu. Jadi kan dia berat ya. Nah, jadi kita cari base oil yang molekulnya kecil, yang bisa lebih kecil dari pori-pori sehingga menyerap semua masuk ke paru-paru. Karena itu kalau ini yang paling bagus ya jojoba oil. Mungkin bisa pakai grapeseed oil. Itu molekulnya cukup kecil, jadi minyak atsirinya, esensialnya tuh masuk semua. Kan sayang kalau
gara-gara kita pakai base oilnya itu tebal berat gitu, essential oilnya nggak masuk semua di dalam pori-pori kita, kan sayang dong. Kan kita pengennya masuk si minyak atsirinya itu gitu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Baik dok, ada pertanyaan lagi. Dok ingin bertanya, bagaimana caranya penggunaan essential oil untuk menguatkan daya tahan tubuh dari virus? Apakah hanya dihirup atau dioles saja? Betul, ya. Jadi kita hirup, oles, tidak boleh minum, Bapak Ibu ya. Jangan diminum. Karena essential ini adalah pure essential oil, sehingga dia itu bukan untuk masuk ingestion, bukan untuk diminum, dimakan. Karena waktu diminum, dimakan, masukin di pil ya, ada beberapa itu akan bereaksi dengan enzim-enzim lambung, asam lambung, dan sebagainya, itu jadi reaksi kimia. Di sini ada apoteker Bu Ellen ya, mungkin bisa lebih tahu dari saya itu apa tuh yang terjadi ya, karena ada reaksinya. Jadi kita hanya hirup, oles sudah cukup banget, sudah bisa. Karena tadi masuk otak, masuk paru-paru, dan langsung ke kulit, masuk pembuluh darah. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi yang berikutnya, dok. Kalau lavender aman tidak untuk bayi? Baby ya? Ya, untuk baby. Ya, boleh, tapi pengencerannya yang encer banget ya. Jadi kalau baby di bawah 2 tahun itu pengencerannya berapa kali lipat ya. Jadi kalau dari kita racikan untuk dewasa 100 ml ya, kita ambil cuma 2 cc ke dalam botol 10 ml, kita encerin lagi sampai mencapai 10 ml. Jadi misalnya ini kan botol 10 ml ya, ini botol 10 ml. Kita bikin dulu racikan, bukan biang ya. Kita udah racik nih. Racik 100 ml, ambil 2 ml saja, jadi cuma segini, 2 ml aja dari racikan kita yang tadi sudah jojoba sama lavender. Lalu 8 cc-nya ini tambahin lagi jojoba lagi, tambahin base oil. Jadi harus encer banget. Boleh, tapi harus encer sekali. Baik. Ada baby ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin sesi hari ini cukup sekian. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Tapi sebelum pulang, mungkin boleh dibuka videonya, kita foto bersama dulu ya. Oh, ada foto bersama, aduh. Ya. Harus nyalon, nggak ada salon, Monggo dibuka, monggo dibuka videonya. Hai, ada Lydia. Halo Bu Sri. Ini banyak loh Bu, ini ada yang dari Medan. Wah. Iya. Oke. Klik. Halo. Ada yang nggak kebuka. Halo Bu Galung. Bu Sri, apa kabar? Oke. Kita masih menunggu yang lain membuka kameranya. Oke, siap ya. Karena ini ada 2 halaman, jadi kita akan screenshot-nya beberapa kali. Oke, siap ya. Untuk screenshot pertama. 1, 2, 3. Yes. Oke. Ulang sekali lagi. Ya. Mungkin informasi ya, jadi Bapak Ibu supaya nggak salah ngerti, saya bukan ahli aromaterapi Bapak Ibu ya, saya spesialisnya kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medik. Jadi saya juga sangat terbatas ya di dalam essential oil ini. Gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua. Kita akan bertemu lagi di free webinars dari Rumah Swana yang berikutnya. Informasinya bisa Bapak Ibu dapat di grup Rumah Swana. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Rumah Swana, bisa diklik link pendaftaran yang kemarin, atau yang sudah masuk mendaftar hari ini melalui link kemarin sudah tidak perlu mendaftar, tapi bagi yang belum,
bisa klik link tadi atau menghubungi saya, Japri saya di 081 661 9331. Sekali lagi ya, 081 661 9331. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di next webinar. Terima Selamat kasih. siang. Terima Terima kasih semua. Terima kasih sama-sama. Dr. Arvinda buat siarnya hari Sama-sama. ini. Iya, Terima kasih Bu Apple. Terima kasih semua. Ya, thank you. Halo Bu Nur. Wah, jauh ini di Kalimantan dari Samarinda, Dok. Wah, hebat. Oke, terima kasih semua. Iya, bye. Salam.